Saya dan adik saya, Chu Xingsui, bersamaan, nikah dengan dua keluarga besar di Xicheng. Aku menikahi Gu Zoucheng, pria yang diistimewakan langit. Adik saya justru menikah dengan pria dalam kabar burung, dikenal sebagai penyandang cacat murung, pendiam, Yan Sunli. Silakan mempelai pria dan mempelai wanita saling bertukar cincin. Saya telah mencintai Gu Zoucheng selama 16 tahun. Akhirnya, keinginan saya untuk menikahinya terkabul. Saya jadi wanita paling dibencinya. Dia benci saya karena memisahkan dia dan adik saya, Chu Xingsui. Silakan mempelai pria dan mempelai wanita saling bertukar cincin. Sekarang kamu puas? Tak lama menikah, Chu Xingsui meninggal karena jatuh dari gedung. Orang bilang, suaminya cacat pemarah Yan Sunli yang mendorongnya jatuh dari gedung. Tidak. 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 Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Shuer seharusnya bersamaku. Kamu yang membunuhnya. Sejak saat itu, kebencian Gu Zoucheng padaku makin dalam. Dia berkata, yang seharusnya nikahi Yan Sunli, seharusnya saya. Saya tahu dia juga ingin mengatakan, orang yang seharusnya didorong Jat juga seharusnya adalah saya. Setelah mengetahui saya hamil, dia akhirnya tak lagi bersikap dingin seperti dulu. Saya mengira semuanya mulai membaik. Saya akan mengajakmu periksa ke rumah sakit. Bayi sangat sehat. Ran, ada kabar buruk. Zoucheng pergi untuk membalas dendam pada Yan Sunli. Pengacara mengatakan, dia mungkin akan dihukum penjara seumur hidup. Saya sudah minta pengacara terbaik di Xicheng. Bersikaplah baik. Usahakan pengurangan hukuman. Saya dan anak menunggumu. Tidak perlu. Ini anakmu juga. Kamu ingin dia sejak lahir, tanpa ayah? Anak ini hanyalah sebuah kecelakaan. Dia seharusnya tidak datang ke dunia ini. Yang saya inginkan selalu adalah Shuer. Namun, kalian malah membunuhnya. Anak ini hanya kecelakaan. Ternyata, untuk Chu Xingsui, dia bisa mengorbankan segalanya. Dia tidak menyukaimu. Shuer seharusnya bersamaku. Namun, kalian malah membunuhnya. Sudah, biarkan berakhir. Gu Zoucheng. Anak durhaka harus bersaing dengan adikmu merebut Gu Zoucheng? Saya ternyata terlahir kembali pada hari ketika calon pernikahan diumumkan. Aku lihat anakku,
Xiao Sui tulus hati. Kenapa kau mencari malu sendiri? Anak keluarga Yan itu, walaupun punya kekurangan fisik, tapi di belakangnya ada keluarga terbesar di Sicheng. Kau harus lebih memikirkan keluarga Chu. Jangan keras kepala. Ternyata sejak saat ini, bibit kesalahan sudah tertanam. Kalau begitu kali ini, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Aku setuju bercerai dengan keluarga Yan. Kau serius? Tapi aku punya syarat. Aku butuh mas kawin 1 miliar. Dan cincin peninggalan ibu. Apa? 1 miliar? Kau gila. Yan Sunli ini, orang yang susah payah kutemukan jodoh untuk Xiao Su. Tapi siapa sangka, ia jadi tidak bisa berjalan. Bagaimanapun juga, aku takkan biarkan Xiao Su menikah ke sana dan diperlakukan tidak adil. Baik, aku setuju denganmu. Perjodohan dengan keluarga Yan bantu perusahaan. Kalau tidak, aku tak tega biarkanmu menikahi orang cacat fisik. Ayah pilih kasih, tak bisa disembunyikan. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan ancaman bunuh diri, dia pasti memaksaku ke keluarga Yan. Chu Xingzue putri kesayangannya. Kau pergi ngomong apa lagi sama ayah? Kalau mau tahu, tanya sendiri ke dalam. Aku dan Zucheng saling cinta. Kau malah ikut campur, memaksaku nikah sama orang itu. Kakak, kau egois. Apa kau mencintainya? Yang kau cinta adalah merebut barang dariku. Hanya saja, yang kau rebut cuma sampah yang kubuang. Jangan senang dulu. Zucheng bilang ke ibunya, hanya mau menikahiku. Kau saja yang menunggu menikahi orang itu. Cuiran, kau demi bisa menikahiku. Benar-benar menggunakan segala cara ya. Aku nggak tahu. Kalau begitu bilang, kenapa ibuku maksa aku nikah sama kamu? Di hatiku, dari awal hingga akhir, hanya swear. Aku tidak suka kamu. Ibumu khusus minta aku. Karena aku putri sejati keluarga Chu, bukan anak haram tak jelas asal-usulnya. Kakak, aku tahu statusku rendah. Di mana-mana aku tidak sebaik kamu. Tapi kamu juga tidak boleh merendahkanku seperti itu. Cueran, kamu kan juga seorang kakak. Kenapa semua harus diambil dari adik? Dulu tidak sadar kamu licik. Ayah, Ran, ini adikmu, Xiao Sui. Dia dulu hidup sulit di luar. Kamu harus lebih mengalah padanya. Dengar, Ayah, mengapa kita tidak bisa membawa ibu pindah bersama? kalau bukan demi harta warisan ibunya, mana mungkin tega menyusahkan Xiao Sui, membiarkannya kecil, berpisah dengan ibunya. Baik, ayah tiap bulan bawamu ketemu ibu main. Setuju? Ayah, aku belum pernah main itu. Ayah belikan besok. Aku mau yang dia punya. Beri adik main dulu. Lain kali ayah belikan yang baru untukmu. Sampai aku dewasa, menanti boneka baru yang ayah janjikan. Yang berebut dan merebut, bukanlah aku. Calon pernikahan strategis sudah ditentukan. Pernikahan 7 hari lagi. Di hari pernikahan, kedua pihak harus tanda tangan kontrak ini. Milikmu. kamu bicara sama ayah lama. Cuma demi pernikahan strategis dengan Zucheng. Sekarang bawa kontrak pernikahan provokasi. Serius? Gu Zucheng, di kehidupan sebelumnya aku berhutang padamu. 7 hari lagi, akan kukembalikan semuanya. Nama ini pasti tidak salah. Benar. Tidak. Aku harus memberikan kakak Zucheng sebuah kejutan.
Suer, bagaimanapun hasilnya, aku hanya mencintaimu. Jangan khawatir. Besok, aku akan terus memohon kepada ibuku. Ayah murahan ini melahirkanmu, lebih baik melahirkan tumor. Chu Xingsui, karena kamu ingin berakting, maka aku akan menemanimu. Gu Zucheng, tunggu kejutan yang akan kuberikan untukmu. Aneh. Biasanya, saat lihat aku bela Suer, dia nggak akan sekalam ini. Konon tuan muda, disabilitas dari keluarga Yan, menakuti banyak pelayan. Ya, aku juga dengar. Sepertinya cuma satu pengawal, tinggal melayaninya. Nyawa pengawal itu diselamatkannya. Mungkin untuk balas budi, kalau tidak, siapa tahan dia? Mengapa nasib Nona Malang? Nyonya meninggal cepat. Tuan bawa pulang anak haram. Sekarang dia juga harus menikah dengan penyandang disabilitas. Semua bilang Yan Sunli tidak kompeten dan pemarah. Tapi sekarang, aku juga sangat membutuhkan keluarga Yan sebagai batu loncatan. Aku tidak bisa tinggal lagi di keluarga Chu. Aku harus memikirkan baik-baik cara menghadapi tuan muda Yan ini. Nona. Tuan mencari Nona. Ayah, apa yang terjadi? Tiba-tiba, keluarga Yan batalkan pertunangan. Benar-benar keterlaluan. Batalkan pertunangan? Di kehidupan sebelumnya, tak ada adegan ini. Di mana tepatnya masalahnya? Keluarga Yan membatalkan pertunangan. Ayah sudah janji. Meski kakak tak mau menikah, aku harus nikah sama Zucheng. Kakak, bukan karena reputasimu buruk, keluarga Yan baru membatalkan pertunangan? Surat pertunangan belum dikirim. Keluarga Yan hanya tahu pertunangan ini dengan putri keluarga Chu. Siapa sebenarnya yang reputasinya buruk? Belum tentu. Kamu? Sudah. Pertunangan dengan keluarga Yan harus berjalan. Kalau kakakmu tidak bisa, kamu yang harus maju. Ayah, Rupanya, ayah murahan ini tidak terlalu mencintai anak di luar nikah ini. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku bisa menyelesaikan masalah ini, asalkan barang dijanjikan siap. Kamu bisa menyelesaikannya? Adik baik, harus berterima kasih padaku, membantumu jaga orang tak berguna itu. kamu? Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk merebut Gu Zucheng dariku. Apa sebenarnya rencana jahat yang sedang dia rencanakan? Nona, malam ini pesta sosial bulanan. Anak-anak keluarga terhormat di Xicheng. Nona tetap tidak hadir seperti biasa? Benar? Putra kedua keluarga Yan, tidak akur dengan Yan Sunli. Ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Siapkan mobil malam ini, aku pergi. Baik, Nona. Nona sebelumnya tidak pernah menghadiri pesta seperti ini. Ada apa hari ini? Wah, dia sangat cantik. Putri siapa ini? Kenapa sebelumnya tidak pernah terlihat? Ada lagi yang datang menawarkan diri. Tuan muda, Yan kedua, sudah lama dengar nama Anda. Kabarnya, keluarga Yan akan nikah. Anda putri dari keluarga mana? Bagaimana Anda tahu? Keluarga kecil, tak pantas disebut. Kebetulan saja mendengar sedikit gosip. Dengar, anak haram keluarga Chu baru juga siap nikah perjodohan. Entah kebetulan atau bukan. Tak heran. Kakak sulungku yang cacat fisik itu buru-buru ingin membatalkan pertunangan. Anak haram cocok berpasangan dengan orang cacat. Itu justru pas. Batalkan pertunangan? Sungguh sayang. Aku kira bakal ada pertunjukan menarik. Kalau aku yang turun tangan, pernikahan ini pasti dia jalani. Tunggu saja, saksikan pertunjukan bagus. Demi dana awal, sebesar 1 miliar ini, terpaksa kau harus mengalah dulu, Tuan Muda Yan Sulung. Kau siapa? Berani ajukan pembatalan pertunangan? Kau cacat.
merasa diri penting. Pernikahan ini, nikah atau tidak, tetap jalani. Suruh orang jaga dia baik-baik, tanpa izinku. Dilarang dia melangkah keluar dari rumah keluarga Yan. Baik, Nyonya. Ini keterlaluan. Tuan muda, nyawaku diselamatkan olehmu. Asal Anda mengangguk, sekarang juga aku akan membasmi semua bajingan di keluarga Yan itu. Permainan catur belum usai. Mengapa buru-buru mengakhiri permainan? Jaga baik orang itu. Ya. Pergi ke pesta. Kau mau mencari Chu Xing Sui. Sebelumnya, Chu Xing Sui dan Yan Shikuan bersekongkol mau celakaiku. Tapi mereka jatuh dari gedung. Yan Shikuan menyebar rumor mengundang orang gila keluargaku. Dia balas dendam gila-gilaan padaku. Di hidup ini, saatnya giliran mereka membayar harganya. Ayo pergi. Salam hormat untuk Tuan Muda. Tuan Muda, pengawal diganti dengan orang kita lebih awal. Permisi dulu. Reputasimu buruk, kau tak mengakuinya. Kenapa? Baru pertama datang langsung menggoda pria? Kira kau putri terhormat, ternyata cuma begini. Benar juga. Orang ini kok begini ya? Orang yang hatinya kotor, melihat apapun jadi kotor. Bukankah perkataanku benar? Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatmu datang? Kemarin masih merebut priaku. Hari ini sudah mendekati Tuan Mudayan. Sungguh tidak tahu malu. Kau ini perempuan, berani-beraninya memukulku. Kamu perempuan, berani kamu pukul aku. Jaga mulutmu. Kakak, jangan tarik aku. Kamu ngapain? Lepaskan. Kakak, jangan menarikku. Lepaskan aku. Swear. Cuwiran. Swear. Dia sepertinya mau tenggelam. Bahaya, gula darah rendah. Zucheng, tolong aku. Swear. Ashun, menyelamatkan orang? Ya. Kamu baik-baik saja? Aku tahu kamu bisa berenang. Makanya aku menyelamatkan Xiao Sui dulu. Semua karena aku membuat kakak marah. Bahkan kakak mau dorong aku jatuh, memang pantas. Kamu yang mendorongnya? Kamu gila lagi apa? Barusan aku masih mengkhawatirkanmu. Kamu tahu jelas Xuer tidak bisa berenang. Sungguh berhati ular dan kalajengking. Gu Zucheng. Dulu aku buta mata dan hati. Menyelamatkan orang sepertimu, si pengkhianat tak tahu balas budi. Zucheng. Zucheng, ini terlalu menyedihkan. Kakak, walau iri pada kami, jangan sakiti orang. Bukankah ini berarti Putri sulung keluarga Chu
Sudah lama mencintai Gu Zoucheng? Ini lebih mirip membenci selama bertahun-tahun. Chu Weiran, apa yang kau lakukan? Aku berhati ular dan kalajengking. Ku antar kau mandi lagi. Ada masalah? Au. Bukankah ini dari keluarga Yan? Putra difabel itu penampilannya tampan sayang. Kudengar kakinya. Dilumpuhkan putra kedua keluarga Yan. Konflik internal keluarga besar ini terlalu kejam. Hei, kecilkan suara. Putra kedua Yan dengar, kau celaka. Dia Yan Sunli. Terima kasih. Dia sepertinya tidak seperti yang digosipkan. Difabel ini baru pertama bertemu. Kenapa seolah bermusuhan? Yan Sunli, untuk apa kau datang? Kebetulan yang buruk, baru lihat. Dia didorong ke air sama orang di belakangmu. Seluruh prosesnya. Aku datang bersihkan namanya. Zoucheng, aku tidak mendorongnya. Lihat. Sudah dibilang jangan lari. Kamu nggak mau dengar. Kalau bukan karena keluarga Chu, gadis kecil itu selamatkan kamu. Aku beneran nggak tahu gimana aku bisa hidup. Shui Er pernah menyelamatkanku. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Shui Er pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kamu pasti salah lihat. Tampaknya kamu ditipunya dengan parah ya. Benar-benar bodoh sekali. Dia sangat kenal Chu Xingshui. Kamu. Yan Sunli, jangan kira ada keluarga Yan di belakangmu. Aku tak berani apa-apa padamu. Dia cuma sampah. Sama sekali tidak pantas untuk Shui Er. Ternyata di hati Gu Zoucheng, Chu Xingshui pantas dapat yang terbaik. Sedangkan aku menikah dengan siapa saja, boleh saja. Chu Weiran, aku sungguh mencintai Shui Er. Selain dia, tidak ada orang lain di mataku. Jangan paksa aku menikahimu lagi. Kumohon. Baik. Gu Zoucheng, tinggal 3 hari lagi. Semuanya akan sesuai keinginanmu. Lihat. Apa yang terjadi di sini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Dia terhadap Gu Zoucheng benar-benar bukan bersikap seperti ini. Dia lupa bawa tasnya. Kirimkan kembali gaun itu pada Nona Chu, ya. Tahu. Tuan muda, ibu dan anak keluarga Yan, mereka tahu kita keluar diam-diam. Dia temukan cincin ibumu. Katanya, kalau kamu tetap batalin pertunangan, dia akan hancurkan itu. Kembali ke keluarga Yan sekarang. Sejak pesta makan malam itu, keluarga Yan tak pernah menyebut soal batal pertunangan. Sepertinya Yan Sunli akhirnya menyerah juga. Gaun pengantin peninggalan ibu, kenapa tidak ada? Berhenti. Kembalikan padaku, kamu ngapain? Ini bukan salahku. Gaun kakak kualitasnya buruk. Aku cuma sentuh sedikit. Gaun peninggalan ibuku, berani kau sentuh. Chu Weiran, kenapa kau pukul dia? Dia merusak gaun pengantin ibuku. Haruskah aku berterima kasih padanya? Tidak sengaja. Lihat gaun kakak, cantik banget. Mau coba? Sama sekali? Berhenti berpura-pura. Kak Zoucheng? Chu Weiran, dia sudah tahu salahnya. Kamu mau apa lagi? Sudah, Chu Weiran, jangan bertingkah konyol. Dia merusak gaun pengantinku.
Kamu pikir aku yang bertingkah konyol? Nona belum sarapan. Mungkin gula darahnya rendah. Ini untukmu. Selama aku ada, tak ada yang ganggu kamu. Ran, maaf. Hari itu aku terlalu emosional. Aku tidak seharusnya memukulmu. Ran, buka pintu. Aku tahu aku salah. Dulu, mungkin aku akan luluh mendengar kata-kata ini. Tapi sekarang, aku tidak akan percaya lagi. Gu Zuhang, kali ini aku tak lagi berharap masa depan bersamamu. Beberapa hari kemudian, hidupmu dan hidupku akan berubah total. Ran, sebentar ayah, masih hantar Xiao Shui nikah. Cuma bisa biarin kamu tahan. Ayah, masih lupa sesuatu? Oh. Sesampai di keluarga Yan, pasti bantu ayah. Tanya kesukaan kakek Yan. Dan nanti kerjasama, keluarga Yan dan perusahaan kita, bisakah? Anak perempuan tidak berbakti ini. Tuan Gu menghadang mobil. Ada sesuatu yang ingin dicari denganmu. Swear. Aku sudah pikir matang. Ayo kita kabur. Aku tidak mau nama, juga tidak mau uang. Hanya ada aku dan kamu. Swear. Ternyata ini kehidupanmu sebelumnya. Di pernikahan, alasanmu terlambat lama. Ternyata, berkali-kali kau bilang, Chu Xing-shui bilang cinta kamu. Akhirnya tidak setuju, kabur bersamamu. Swear. Nona, turunkan jendela. Tidak perlu. Tak lama lagi keinginanmu akan terwujud. Semoga ketulusan hatimu dapat memperoleh cinta yang kau idamkan. Mari kita pergi. Swear. Yang aku inginkan selalu swear. Berhentilah memaksaku menikahimu. Aku memohon padamu. Swear seharusnya bersamaku. Sekarang kau puas? Zhou Cheng, tolong aku. Kau yang membunuhnya? Buruk sekali. Kalau bukan demi mendapatkan Gu Zoucheng, aku takkan mau memakainya. Buang saja untukku. Lagi pula, aku takkan membutuhkannya lagi. Kenapa belum sampai juga? Cuiran, pasti ini ulahmu lagi. Mengirimnya ke tempat kacau, memaksaku menikahimu. Sekarang kau senang? Hai. Ibu mertua, apa yang terjadi? Ini, aku juga tidak tahu. Zhou Cheng, bukankah dia ingin menikahi Chu Xing-shui keluargamu? Silakan saling berhadapan. Mempelai pria angkat kerudung. Kenapa kau?
Zhou Cheng. Kenapa kamu? Bagaimana bisa seperti ini? Di mana Cuiran? Zhou Cheng. Di dokumen pernikahan tertulis, selalu nama saya. Saya ingin memberi kamu kejutan. Jangan marah pada saya ya. Jadi hari ini sendirian, yang menikah ke keluarga Yan adalah Ran. Chu Weiran, kamu demi menikahi saya, sampai pakai cara apapun. Cukup, Chu Weiran. Jangan merajuk. Rupanya, dia sudah lama kompromi. Tapi saya malah terus mendesaknya. Zhou Cheng. Zhou Cheng. Ada apa denganmu hari ini? Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Hari ini, akhirnya kita akan menikah. Apakah kamu tidak senang? Iya. Bukankah ini momen yang selalu saya impikan? Saya seharusnya senang. Tapi mengapa hati saya terasa masih ada yang kosong? Kakak, dia selalu tidak suka saya. Hidupku penuh ketakutan setiap hari. Kedepannya, saya tidak perlu lagi menjalani hari-hari itu. Kita bisa bersama. Swear benar. Dulu dia suka campur tangan antara kita. Dia melihat saya baik pada Swear, lalu ribut dan marah. Sekarang dia akhirnya pergi. Tak akan ada lagi orang yang mengganggu Swear. Cher, ini semua salahku. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kamu adalah satu-satunya pemeran utama bagiku. Sedangkan untuk orang lain, aku tidak peduli. Sudah kuduga, di hati kakak Chou Cheng hanya ada aku. Silakan kedua mempelai minum anggur dengan saling menyilangkan lengan. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Chou Cheng, masih ingat tempat ini? Aku ingat. Tuan Gu jatuh ke air. Nona Chu tak bisa berenang, tetap menyelamatkannya tanpa ragu. Ya ampun, ini benar-benar takdir, bukan? Sejak saat Cher menyelamatkanku, di hatiku, tidak ada tempat lagi untuk orang lain. Mungkin karena aku terlalu lelah belakangan ini, jadi tidak bersemangat. Kenapa kamu tidak memakai gelang tangan itu? Warna gelang terlalu gelap, tak cocok dengan gaun pengantin. Simpan dulu. Tunggu sebentar. Cher pernah bilang, gelang ini adalah barang paling berharga baginya. Sejak kecil tak pernah lepas. Kenapa di hari penting ini? Dia rela melepasnya? Zhou Cheng, karena gelang ini, engkau bisa mengenaliku. Bagiku, ini artinya spesial. Ulurkan tanganmu. Hari ini, aku berikan ini padamu. Setiap lihat ini, kau ingat aku. Rupanya demi aku. Mulai sekarang, Cher, istri Gu Zhou Cheng, aku pasti lindungi dia seumur hidup, dan bersamanya, menua bersama. Bagus, bagus. Zhou Cheng, gaun pengantin peninggalan ibuku. Cantik tak? Zhou Cheng, ini baru kupelajari. Coba rasakan. Zhou Cheng, mau kemana? Tunggu aku. Chu Weiran, kau sekarang di pernikahan keluarga Yan. Inikah yang kau inginkan dengan cara begini? Untuk balas dendam? Sudah berapa lama? Mengapa mempelai pria belum datang? Ini putri siapa? Sampai tidak dihargai, bahkan di Fable, tak mau menikahinya. Datang atau tidak,
Nyonya, Tuan Muda tidak datang. Nyonya jangan tunggu lagi. Tidak disangka. Dia menentang pernikahan yang diatur ini. Hati-hati. Tapi hari itu, dia tidak seperti orang kejam dan dingin begini. Temperamennya sesuai kabar. Sulit ditebak. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah dibiarkan di tempat pernikahan. Tak disangka di kehidupan ini, aku mengalaminya lagi. Di dunia ini, tidak ada sandaran yang abadi. Mulai sekarang, kepercayaanku, aku bangun sendiri, keluarga Yan. Bukanlah tujuan terakhirku. Penerus. Nona Chu bilang, dia nggak nunggu kamu datang. Dia udah pulang sendiri ke keluarga Yan. Suruh dia tidur di kamar tamu lantai 3. Dilarang mendekati kamarku meski hanya selangkah. Cuwiran. Sudah, jangan terus berulah. Ikut aku pulang. Jangan berulah lagi. Kembali dengan aku. Gu Zucheng, kamu gila. Bikin aku marah, balas dendam padaku, hina dirimu, menikahi penyandang disabilitas yang tidak bisa berdiri. Chu Xingxue dan aku bersaing seumur hidup. Dari hal kecil seperti gelang tangan, sampai hal besar seperti seluruh hidupku. Tapi sekarang, aku tak akan lanjutkan menemani dia main permainan bosan ini. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Keluarga Yan adalah pilihanku sendiri. Dan itu, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sudah cukup. Semua ulahmu ini, bukankah untuk membuatku meninggalkan Swear dan mencarimu? Kakimu ada di tubuhmu sendiri. Kalau kau sempat ribut di sini, daripada ganggu aku, mending pulang dan temani istri barumu. Baiklah, kau marah padaku. Marah karena aku temui Swear dan tak cari kamu. Tapi sekarang, aku cari kamu? Ikutlah dulu bersamaku. Aku. Gu Zucheng, masihkah kau tidak mengerti? Kita berdua sudah membuat pilihan. Kau memilih Chu Xingxue. Aku memilih Yan Sunli. Tidak punya apa-apa, tak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Pergilah. Cuwiran. Cuwiran, kembalilah. Kesempatan diberi, kau tak mau turun. Penyandang disabilitas keluarga Yan. Sifatnya buruk. Tak lama lagi, kau pasti menyesal. Kenapa aku peduli? Aku sudah punya Swear. Tujuannya selalu begini? Berulah, bertingkah, merebut perhatianku pada Swear. Cuwiran, kali ini aku tak akan memanjakanmu. Nona Shen, rencanamu benar-benar hebat. Perhitunganmu benar-benar hebat ya. Ternyata, saat itu di pesta, kau sengaja mencariku hanya untuk menggunakan tanganku untuk memaksa penyandang disabilitas itu menikah. Kau sangat ingin meraih kedudukan tinggi keluarga Yan ini ya. Siapa yang memberimu keberanian? Berani memanfaatkanku? Ini hanya saling memanfaatkan saja. Bukankah hasil seperti ini tepat seperti yang kau inginkan? Chu Xingxue dari awal sudah punya niat lain. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia akan segera bekerja sama dengan Yan Shikuan. Seminggu setelah menikah, aku tidak melihat bayangan Yan Sunli sama sekali. Di kehidupan sebelumnya, proyek Longwan New Area Yan Sunli terjadi akhir bulan ini, rapat pemegang saham. Karena itu, dia kehilangan kepercayaan kakek Yan. Tapi kali ini, kita berada di sekoci yang sama. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya. Yan Sunli. Yan Sunli. Yan Sunli. Nyonya muda, Tuan muda sudah berangkat pagi ke kantor. Tuan tidak di sini. Halo, Bisa bicara dengan Nona Cuwiran? saya sendiri. Wawancara lulus. Besok jam 9 pagi datang ke grup Yan. Lapor di lantai 1. Baik, saya pasti akan datang tepat waktu besok. Grup Yan,
megang proyek terbaik di kota barat. Sebelumnya, ingin bekerja di grup Yan. Tapi Gu Zoucheng sangat menjaga gengsi. Dia tak ingin saya keluar kerja. Apalagi izinkan kerja di pesaing keluarga Gu. Kali ini, harus manfaatkan kesempatan ini. Mungkin saya bisa bantu Yan Sunli. Saya ikuti perintah Anda, mengawasi orang mencurigakan di departemen ini. Ternyata mereka adalah orang Yan Shikuan, pemimpin muda. Anda bisa meramalkan segalanya. Seseorang tak jatuh di tempat yang sama 2 kali. Kedua kalinya, asisten proyek masih kosong. Sudah ada calon cocok. SDM baru rekrut beberapa orang. Mereka melapor besok. Silakan lihat dulu. Kemampuan profesionalnya baik. Pindahkan dia ke tim saya. Baik? Dia? Oke. Ini pengantin yang ditinggalkan di pelaminan oleh penyandang disabilitas keluarga Yan. Kakak, aku lupa bilang. Sekarang, ayah serahkan perusahaan ke aku. Hari ini aku datang untuk menemui Yan Ershao, mau membicarakan kerjasama. Dulu, aku hanya ingin magang di perusahaan keluarga. Ayah selalu cari alasan menolak. Tak disangka, sekarang dia bisa mudah menyerahkan seluruh perusahaan kepada Chu Xingshui. Perusahaan Chu diserahkan kepadamu, berarti sudah dekat dengan kebangkrutan. Kamu. Kenapa dia ada di sini? Siapa yang tahu? Mungkin dia cari suaminya Yi Cacat. Si Cacat meninggalkannya sendirian di acara pernikahan. Bagaimana mungkin dia masih mau tinggal di keluarga Yan? Dia pasti datang untuk minta si Cacat batalkan pertunangan. Pikir apa? Masuk dulu. Pergi. Aku tunggu di sini. Sebentar, bawamu ketemu temanku. Kita makan bareng. Baik. Nona Chu, Anda pasti berbakat. Baru bergabung, dipindah ke departemen inti. Sekecil apapun departemen inti itu hanya sebuah asisten proyek kecil. Mungkin aku tak bisa bertemu Yan Sunli. Bagaimana aku harus mengingatkannya berhati-hati? Nona Chu, belok kanan di depan, sudah sampai. Terima kasih. Silakan masuk. Yan Sunli. Nona Chu, kita bertemu lagi. Yan Sun. Direktur Yan. Anda yang memindahkan saya ke sini. Ya, CV Anda sangat bagus. Kami pindahkan Anda ke sini karena minta bantuan Anda untuk bantu proyek besar bersama. Di rumah, dia tak mau temui saya. Masa dia pindahkan saya ke sisinya? Mungkinkah? Untuk memantau saya? Proyek kawasan baru Longwan. Baik. Saya akan berusaha sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, saat seperti ini, dia sudah menikah dengan Guzo. Bagaimana dia bisa kerja di grup Yan? Dengar-dengar Pak Yan, segera pulang. Rapat pemegang saham, umumkan penerus perusahaan. Kedua direktur, yang belakangan ini, diam-diam bersaing. Apalagi yang diragukan? Kekuatan nyata perusahaan di tangan Yan kedua. Wakil direktur Yan pertama, hanyalah jabatan kosong. Nantinya perusahaan ini tetap akan diwarisi oleh Yan kedua. Persaingan mereka sangat sengit. Proyek Yan Sunli, sebelumnya bermasalah, pasti ulah Yan Shikuan. Chu Weiran. Chu Weiran. Dia. Asisten proyek. Dia perlakukanmu begitu? Masih mau datang kerja untuknya?
Gu Zucheng, kamu seperti hantu yang tak hilang. Pernikahan itu, saya sudah tahu. Sudah kubilang. Yan Sunli itu, orang jahat. Menyesal? Masih ada waktu. Menyesal? Yang paling kusesali, tak sadar siapa dirimu lebih cepat. Yan Sunli, meski banyak kekurangan, masih ratusan kali lebih baik dari kamu, orang kosong. Ratusan kali, lebih baik. Masih keras kepala. Dia meninggalkanmu sendirian di pernikahan, membuatmu jadi tertawaan seluruh kota Shi. Kamu masih bela dia? Aku tahu, kamu sengaja buat aku kesal. Benar kan? Aku menikahi Swear, membuatmu tidak nyaman di hati. Tapi bagaimanapun kamu berusaha, tidak bisa mengubah kenyataan. Aku tidak akan mengecewakan Swear. Gu Zucheng, kamu masih berhayal di sini? Aku sudah lama tidak peduli padamu. Jangan ganggu aku lagi. Mana mungkin? Suka aku belasan tahun, masa aku kalah dari tumor? Oh. Ternyata kamu tahu, mengandalkan, sukaku bertahun-tahun, pura-pura tuli bisu, siapa? Yang tak tahu terima kasih, siapa? Gu Zucheng. Aku beritahu kamu, aku bukan lagi Cuwiran, yang dulu penurut menunggumu, Cuwiran. Kita tidak akan pernah berhubungan lagi. Jangan ganggu aku lagi. Hei, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Yan Sunli, ini bukan urusanmu. Selama dia masih ada, grup Yan Sehari, dia adalah karyawanku. Aku hanya sebuah kode karyawan. Siapa yang memberimu keberanian di wilayahku, mengganggu orangku? Kamu lihat? Di matanya, kamu cuma pekerja. Cuweiran, sadar sedikit. Dia penyandang disabilitas tanpa hati. Dia tak anggapmu penting. Kamu cuma bisa ini, cari keunggulan, kan? Menurutku, dia lebih mirip seorang manusia utuh dibandingkan kamu. Masih marah padaku? Aku janji, asal kamu tak susahkan Suer lagi, dan akur sama dia. Aku perlakukanmu seperti dulu. Sudah cukup kan? Aku ulangi, lepaskan dia. Bagaimana? Penyandang disabilitas. Meniru orang lain selamatkan putri. Lihat, inilah orang yang kamu pilih. Berdiri saja tidak bisa. Apalagi, semua harta keluarga Yan milik Yan Shikuan. Kamu mengikutinya. Hanya akan menghancurkan segalanya bagimu. Orang yang telah menghancurkan hidupku adalah kamu. Sudah. Kamu sudah cukup membuat keributan. Ikut aku. Kamu. Bagaimana kamu bisa berdiri? Kalau berani ganggu dia lagi, bukan cuma tinju. Ternyata Yan Sunli bukan penyandang disabilitas. Berani-beraninya kamu memukulku. Zucheng, kamu baik? Kamu siapa? Kenapa pukul orang? Yan Sunli. Bukankah dia orang sakit? Bagaimana dia bisa berdiri? Kamu. Bunuh Suer yang kucintai. Kau akan mati bersamanya. Segera selesaikan perceraian, agar kalian bisa bersama, pasangan tak bermoral. Kakak, kamu juga. Kakak Zucheng baik padamu. Kau lihat dia dipukul. Semua karena ulahnya sendiri. Buzu. Baik. Kalian tunggu saja. Putraku dipukul. Keluargaku tak akan biarkan ini. Zucheng, ayo kita pergi. Direktur Yan,
Pelan-pelan. Kamu. Bukannya kamu penyandang disabilitas? Oh. Aku mengerti. Kamu sedang berpura-pura disabilitas, ya? Andai aku pura-pura. Tak perlu terima hinaan bertahun-tahun. Memang. Tak ada yang bisa sabar dan menahan diri, berpura-pura selama 10 tahun penuh. Jika Yan Sunli bisa berdiri, dia tak akan ditekan Yan Shikuan sampai sejauh ini. Mereka seharusnya tidak menghinamu. Kesempurnaan ada di hati, bukan fisiknya. Menurutku, sifat sempit hati dan kekurangan manusia yang paling menyedihkan. Hari ini kamu tiba-tiba berdiri dan membantuku. Apakah itu berpengaruh pada kakimu? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagus. Untuk kejadian ini, terima kasih. Ke depan, jika kejadian lagi, aku bisa tangani sendiri. Kakimu harus tetap dirawat dengan baik. Bukankah wajar jika bos membela karyawannya? Ternyata, dia jelas bedakan hubungan kami. Tak ada pembicaraan tentang pernikahan. Kalau begitu, ikut saja keinginannya. Berhubungan sebagai rekan kerja baik. Tapi, seharusnya tidak memukulnya di depanmu. Maafkan ketidaksopananku. Tidak apa-apa. Dia pantas dipukul karena perbuatannya. Kamu dan Gu Zucheng. Mungkinkah dia khawatir soal aku dan Gu Zucheng? Masih ada hubungan tidak jelas? Bagaimanapun, aku suka Gu Zucheng belasan tahun. Seluruh kota si tahu itu. Semua sudah berlalu. Tenang saja. Mulai sekarang, aku dan dia selesai. Kalian bercerai? Tidak. Bertanya begitu terlalu lancang. Ayo kita pergi. Sikapnya terhadap Gu Zucheng dulu benar-benar seperti orang berbeda. Apa yang terjadi? Sudah kuperiksa kecacatan Yan Sunli. Hanya situasi khusus, bisa berdiri sebentar. Tapi itu cuma sebentar. Secara keseluruhan, dia tetap seorang yang cacat. Orang yang tidak berguna. Apa yang bisa dibanggakan? Kakak juga ya. Cuma lihat kamu dipukuli. Kamu masih begitu peduli padanya. Ini semua kesalahannya sendiri. Aku belum pernah melihatnya memiliki tatapan yang begitu dingin. Dulu jika aku lecet sedikit, dia sedih dan khawatir. Mungkinkah kali ini dia benar-benar serius? Zucheng, kamu nggak mungkin masih mikirin kakak? Bagaimana mungkin? Denganmu di sisiku, untuk apa aku memikirkannya? Apa yang aku takuti? Aku selalu cintai Shuer polos dan baik hati, bukan Chu Wiran yang manja. Zucheng, aku agak kedinginan. Tutup semua jendela mobil. Sudah kusiapkan untukmu. Mari, kenakan ini. Rupanya kamu masih ingat. Memang, kamu yang paling baik pada aku. Gadis saat itu. Benarkah itu Swear? Aku brengsek. Aku berkali-kali mencurigai Swear yang menyelamatkanku. Kalau bukan dia, siapa lagi? Swear tak disayang sejak kecil. Hidup di bayang-bayang Cueran. Aku tak boleh demi Cueran menyusahkan Swear. Zucheng, ke kamar dulu. Ganti baju, sebentar ketemu temanmu. Berdandan lebih cantik. Baik. Aku tunggu di sini. Baik. Kenapa semua foto Swear? Tak ada satupun foto Cuiran. Ini barang masa kecil Siner. Kenapa dibuang sini?
Cu Sinar di foto ibu hari ini. Coret-coret. Aku mencoba merebutnya darinya, tapi dia malah merobek fotonya. Aku sangat sedih. Satu-satunya foto ibu. Hari ini, Cu Sinar merebut boneka kain kesayanganku. Dia bilang ayah paling sayang dia, dan suruhku jangan pikir mengadu. Meski tak diucapkan, aku sudah tahu. Di dunia ini, orang yang paling menyayangiku, sudah lama tiada. Semua ini adalah barang-barang Chu Wiran. Surat janji. Saya berjanji, kelak akan selalu mengalah pada adik Sinar. Tidak akan memintanya kembali mainanku darinya. Barang bawaan ayah. Adik pilih duluan. Kelak, jika dia pukul aku tidak akan membalas. Penjamin Cu Wiran. Bagaimana bisa begini? Bukankah Sinarlah yang sejak kecil tidak pernah disayang dan selalu dijahili? Ini tali tangan Nona Weiran kan? Kenapa? Di tangan Tuan Gu? Apa katamu? Gelang ini punya Chu Wiran. Betul, ingat jelas. Saya besar bersama Nona besar. Saya lihat dia pakai gelang ini. Hanya saja, diambil Nona kecil. Bagaimana mungkin? Pasti kamu salah lihat. Shuer ambil barang orang. Lagi pula, waktu saya jatuh ke air, Shuer yang selamatkan saya. Langsung lihat di tangannya. Mengenakan gelang ini. Apa? Kata kamu Nona kecil yang selamatkanmu? Saya ingat jelas. Nona besar yang menyelamatkanmu. Waktu itu, Nona besar menyelamatkanmu. Hampir mati karenanya. Di rumah sakit, terbaring seminggu penuh. Apa? Orang yang menyelamatkan saya tidak bisa berenang. Shuer tidak bisa berenang. Ingat sekarang, Nona besar dan Nona kecil sama-sama tidak bisa berenang. Hanya, usai Nona besar selamatkan orang itu, pulang dari RS, dia tiba-tiba mulai mati-matian belajar renang. Katanya, hanya ini, dia selamatkan orang dicintainya. Foto Nona besar di rumah hampir habis. Lihat, dia sudah memakai ini sejak kecil. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini aku salah mengenali orang? Tidak. Pasti ada kesalahpahaman. Saat Cu Wiran pergi, aku malah merasa agak bosan. Sejak kecil, apa yang dia suka, aku rebut darinya. Sekarang gak ada yang rebut sama aku. Aku malah gak biasa. Kamu memang hebat. Pria yang dia kejar, belasan tahun. Gu Zoucheng, kamu rebut. Iya kan? Hanya gelang tangan usang, ia jadi setia padaku. Dia masih kira aku yang selamatkan dia. Bukan ini barang Shuer? Chu Wiran, bisakah kamu berhenti merebut barang-barangnya? Kamu. Baik-baik saja. Aku tahu kamu bisa berenang, makanya aku selamatkan Shuer dulu. Ternyata, selama ini aku dibohongi. Aku membenci orang yang salah dan mencintai orang yang salah. Siapa di pintu? Zoucheng. Bagaimana mungkin barang-barang ini bukannya sudah dibuang sejak lama? Gu Zoucheng. Zoucheng, dengar penjelasanku. Keadaan tidak seperti yang kamu pikir. Seperti itu.
Kalau bukan begitu, lalu seperti apa? Aku waktu kecil tidak mengerti apa-apa. Aku takut kamu membenciku. Sekarang aku sudah tahu salahnya. Kalau yang ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Dia tahu tali tangan itu. Sudah tahu. Kakak Zhou Cheng, semua karena aku. Terlalu suka kamu. Takut kakak rebutmu. Makanya pakai cara ini. Maaf, kali ini saja ya. Chu Xingshui. Semua katamu sekarang, tak kupercaya. Pernikahan kita selesai. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Zhou Cheng. Cuiran. Bagaimanapun, aku takkan biarkanmu. Dapatku Zhou Cheng. Kamu hanya pantas dengan penyandang disabilitas. Seumur hidup. Tuanku, hari ini kan katanya bawa istri untuk makan bersama. Kenapa tidak jadi? Aku juga dengar. Kakak yang selalu ganggu kamu, kakak yang tergila-gila sama kamu, nikah dengan disabilitas keluarga Yan. Selamat ya. Akhirnya tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian berdua. Diamlah kamu. Ada apa ini? Tuanku, kamu. Ran. Ini aku. Aku selama ini salah menuduh. Apa kamu masih mau memaafkanku? Ran. Tuan muda, pesanan khusus untuk Nyonya. Mawar Juliet pesanan khusus. Varietas mawar potong kelas atas. Baru pagi ini dikirim dari F via udara. Dibuat oleh ahli roti terbaik di kota barat. Kue ini buatan tangannya. Ini rasa favorit Nyonya. Rasa blueberry. Kemarin Suer tidak enak badan. Aku menemani dia ke rumah sakit. Jadi aku tidak bisa menghadiri acara kelulusanmu. Ini sebagai gantinya untukmu. Kak Zhou Cheng, bagaimana kamu tahu aku suka mawar? Ternyata kamu juga suka. Mulai sekarang, aku kirim setiap hari. Baik. Aku ingat, kamu suka kue blueberry. Kak Zhou Cheng, kamu salah ingat. Yang suka blueberry itu aku. Waktu kecil, bukankah kamu benci blueberry? Baiklah, hal kecil begini juga diperdebatkan. Lain kali aku bawakan untukmu. Baik. Selama bertahun-tahun ini, ternyata aku terus biarkan perundungan ini. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi berinteraksi. Kumohon, jangan ganggu aku. Ran. Kali ini, aku yang salah besar. Gosip terbaru. Yang cacat dan istri barunya ternyata tidur terpisah. Menurut kalian, apakah dia tidak berfungsi? Ya, ini hanya pernikahan bisnis. Bagaimana mungkin mereka punya perasaan? Apalagi Yan Sunli sangat pemarah. Ran pasti tidak akan tahan dengannya. Tak kusangka baru masuk kerja 2 minggu, sudah begitu mahir. Ini dari administrasi, pesanan minum sore. Silakan dimakan. Bagaimana admin tahu suka rasa blueberry? Orang yang tulis makanan favorite di CV jarang ada. Saya duga. Departemen administrasi pasti sangat terkesan.
Pak Yan, pesanan minum sore dari admin. Sudah datang. Pak Yan, ini... Taruh saja di sini. Yang ini dipesan khusus oleh Departemen Administrasi. Bukan pesanan administrasi, seperti yang saya bawa. Kuah di meja Bapa hanya pesanan pribadi. Administrasi nggak pesan itu. Maksud saya, mungkin ganti pemasok. Betul, begitulah. Saya pergi dulu. Departemen Administrasi cukup royal juga. Kalau begitu, saya akan mencicipi fasilitas spesial dari Departemen Administrasi. Enak sekali. Terima kasih, Pak Yan. bahkan lebih giat daripada saya. Semua lancar. Proyek sepenting ini? Biar saya bicarakan. Tidak khawatir? Saya percaya pada kemampuanmu. Ku dengar, kamu mau mencari pekerjaan lagi. Tidak boleh. Sudah lama di luar kerja. Bagaimana bisa mengatasinya? Jangan buat masalah. Jangan bikin malu. Aku percaya pada kemampuanmu. Ternyata bukan aku yang tidak mampu. Aku pernah terlalu lama memandangi cermin terdistorsi. Cermin terdistorsi. Terlalu lama. Baik. Aku pasti akan berusaha keras. Tak kusangka Yan Sunli tak hanya baik hati. Kemampuan kerjanya juga top. Benar-benar berbeda dengan kabar burung. Tapi mengapa dia begitu baik padaku? Tapi begitu pulang, tetap tak mau menemuiku sekalipun. Sang tua bersikeras. Segera, belum bisa cerai. Jika dalam hidup ini, aku siapkan diri lebih baik yang dijodohkan denganku. Mungkin dia. Tuan muda, hamba merasa Nona Chu sepertinya sedikit mencurigakan. Apa katamu? Saya merasa Nona Chu tampaknya agak mencurigakan. Apa yang kamu katakan? Halo, saya ambil dokumen. Maaf, Lin. Dokumen sudah diambil. Sekretaris Lin, Nona Chu dari pemasaran sudah temui saya. Cuiran? Ya, dia. Maksudmu selama periode ini, proyek yang kamu tangani, celah-celahnya. Semua sudah dia selesaikan. Benar. Jika bukan karena kehidupan sebelumnya, saya pernah alami. Kali ini pun mustahil bisa mempertimbangkan semuanya sedetail ini. Pak Yan Senior akan segera kembali untuk rapat pemegang saham. Apalagi, Yan Shikuan dan ibunya siap bergerak. Tuan muda, hati-hati. Sudah setengah bulan penuh, dia tetap tidak mau menerima telepon saya. Apakah dia marah kepada saya? Atau... Ran.
Kenapa kau? Masih ingin dipukul lagi? Dasar orang gila, aku tanya padamu, di mana kau menyembunyikan Chu Weiran? Gu Zhoucheng, ini rumah keluarga Yan. Bersikap hormatlah. Dia tidak ada di sini. Saat terakhir kita bertemu, aku sudah bilang jelas padamu. Dia tidak ingin melihatmu lagi. Mungkin dia sudah menyesal dan pindah dari rumah keluarga Yan. Sudah kuduga, dia pasti tidak bersedia tinggal di sampingmu yang cacat ini. Jangan sampai aku lihat dia lagi. Di rumah Yan. Lepaskan aku. Kerja sama hari ini berjalan lancar. Proyek juga berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, kita perlu hari rapat pemegang saham, selesaikan tugas terakhir. Kita bantu Yan Sunli, ubah akhir dunia ini. Tuan muda, Yan Shikuan dan ibunya, akhir ini jarang pulang. Tampaknya, mereka sedang merencanakan sesuatu diam-diam. Ini adalah dokumen proyek Chu Weiran. Curi dokumen? Berani curi dari Chu Weiran? Terang-terangan. Ditaruh di sini. Chu Singsui, taktikmu ini tidak begitu cerdas. Hari ini adalah hari yang paling kritis. Yan punya suku cadang penting. Saat dikirim inspeksi, Yan Shikuan diam-diam ganti sampel. Sebabkan inspeksi kualitas gagal. Kerugian besar bagi grup Yan. Kali ini, asalkan bisa, sebelum rapat pemegang saham, mendapatkan laporan inspeksi asli sampel awal, bisa atasi krisis ini. Dan memenangkan kemenangan. Tinggal 2 jam lagi. Harus cepat. Rapat umum pemegang saham akan segera dimulai. Lebih baik, biarkan kami mengantarmu. Tampaknya tindakan sebelumnya benar-benar telah membuat mereka waspada. Tidak perlu, aku pergi sendiri saja. Bagaimana bisa begitu? Di momen krusial ini, gimana bisa tenang? Biarkan Tuan Muda Yan berkeliaran. Orang tak berguna ini. Cara apa? Jebakan untuknya sebelumnya. Semua dia hindari. Ronde terakhir. Jangan sampai mengambil risiko. Bawa dia pergi. Kusarankan, lebih baik tidak bertindak gegabah, atau tanganmu akan kupotong. Tuan muda, sudah disiapkan. Di pabrik itu ada orang kita. Baik. Selamat pagi, Direktur Utama Yan. Dirut Yan, selama Bapak di luar, Kuan Air telah kelola perusahaan tak hanya sangat baik, berhasil menarik pendanaan strategis puluhan juta. Silakan lihat. Memang cukup baik. Tetapi saya dengar ada kontribusi Sunli. Dirut Yan, bicara tentang Sunli, saya punya di sini. Tentang dia, laporan kesalahan kerja besar. Mohon Dirut Yan melihatnya. Kakak sulung,
Kali ini benar-benar ceroboh. Bahkan suku cadang penting, memotong bahan, gagal uji kualitas. Akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Yan Sunli, jelaskan padaku, apa yang terjadi? Kakek seumur hidup paling benci orang curang dan licik. Kali ini, aku lihat bagaimana kau memperbaiki keadaan. Jelaskan dengan baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Yan, Anda mungkin belum tahu. Selama ini, proyek ditangani Wakil Direktur Yan berulang salah. Jika terus begini, reputasi grup kita akan rusak. Betul. Kita harus tangani masalah ini dengan baik. Ternyata harapanku padamu terlalu tinggi. Aku harus bela Wadirian bilang yang benar. Prestasi selama menjabat dilihat semua. Dulu, ibunya juga yang mengembangkan grup ini. Soal ini, tolong Pak Yan selidiki. Kalian berdua, sudah terima berapa banyak untung darinya? Kamu, Direktur Yan, sebenarnya ada beberapa hal yang tak pernah ku berani katakan padamu. Saat Anda tidak di sini, Yan Sunli marah tanpa alasan, mengusir pelayan pribadinya, mengabaikan Anda, melanggar pertunangan dengan keluarga Chu. Berulang kali coba batalkan pernikahan. Bahkan di hari pernikahan, tinggalkan Putri Chu sendiri. Orang buruk, mana bisa tanggung jawab besar? Lu Fanghua, jangan tuduh di sini. Usir pelayan itu orangmu. Semua tahu. Orangmu tak cuma susahkan tuan muda, tapi juga mencacinya. Bahkan pertunangan dengan keluarga Chu pun kamu. Cukup. Kacau sekali. Yan Sunli, dengan perbuatanmu mana? Ada sedikit pun sifat keturunan Yan tampaknya. Warisan grup Yan. Saatnya putuskan pilihan terakhir. Sepertinya sebentar lagi. Kuumumkan. Tunggu. Direktur Yan. Kenapa yang datang adalah Nona Chu? Direktur Yan, kualitas komponen ini memenuhi standar. Alasan tidak lolos QC. Ada seseorang menukar diam-diam, sampel dikirim untuk inspeksi, menjebak dan memfitnah Yan Sunli. Inilah laporan inspeksi kualitas yang sebenarnya. Sungguh keterlaluan. Katakan padaku, siapa sebenarnya berani melakukan hal semacam ini? Mereka. Kamu mengada-ada. Direktur Yan, dia, Yan Zunli, berasal kelompok sama. Mereka sudah komplot. Jangan percaya mereka. Benar. Dasar apa bilang kami fitnah? Punya bukti? Bukti. Mau lihat, ya? Akan kuperlihatkan. Lakukan sesuai perintahku. Ganti sampel dengan yang ini. Ketika aku mengambil alih grup Yan, kujamin kau dapat pesanan yang tak ada habisnya. Ini, aku sama sekali tidak melakukan ini. Video ini, jelas buatan AI. Pasti tuduhan palsu. Diam. Aku tua, tapi tidak bodoh. Berani memakai cara licik dan hina. Kalian sungguh tak tahu malu. Prediksi dulu. Bertindak hati-hati. Setiap detail dikuasai. Bagaimana dengan Chu Viran? Sepertinya aku menemukan rahasiamu. Saya umumkan, mulai saat ini, Yan Sunli menjabat di grup Yan. Pak Yan, ini tidak tepat bukan? Reputasi Yan Sunli buruk, ditambah kondisi fisiknya mempercayakan grup pada orang seperti dia. Hanya akan menyebabkan hilangnya beberapa klien penting itu. Benar, Bapak mengambil keputusan begitu gegabah. Sepertinya, kami perlu mengevaluasi ulang risiko kepemilikan saham kami. Para hadirin, berbagai hal hari ini pasti cukup membuat kalian paham. Siapa sebenarnya yang diam-diam mendorong rumor dari luar ini? Kaki Pak Yan juga tidak sepenuhnya bermasalah. Diberi waktu, istirahat cukup, dia cepat pulih. Pemegang saham, jangan khawatir soal ini. Apa? Sunli, benarkah katanya? Kamu bisa berdiri lagi? Seperti kata Nona Chu. Sepertinya benar. Bagaimana mungkin? Kaki itu sudah saya periksa sendiri. Seumur hidupnya tak mungkin berdiri lagi. Baik. Mulai saat ini juga, Yan Sunli akan menjabat sebagai Presiden Grup Yan. Kalian ditangguhkan dan diperiksa pulang.
introspeksi diri. Rapat selesai. Ayo pergi. Pak Yan, perusahaan ini setengah bisnisnya. Juga saya yang urus. Bagaimana Bapak bisa... Cepat pergi. Nona, hari ini berkat kamu. Kalau tidak, orang tua ini pasti dibohongi lagi penjahat ini. Hahaha. Kakek baik sekali. Kamu, Ran-Ran? Ya, Dulu, saya dan kakek Chu membuat perjanjian nikah. Kamu masih kecil. Tak disangka, kamu jadi secantik ini. Hahaha. Anak baik, berani biarkan gadis yang cantik dan berbakat sendirian di pernikahan. Cepat ke sini. Minta maaf ke istrimu. Istriku. Apa yang kamu katakan? Dia adalah milikku. Nyonya. Kalau bukan dia, siapa? Ini perjanjian nikah yang kujanjikan. Nyonyamu, selain dia, siapa? bagaimana Departemen Administrasi tahu? Aku suka makan blueberry. Ternyata ini semua bukan kebetulan. Maaf, aku buatmu menderita. Kalau aku tahu, calon pernikahan itu kamu, aku pasti tak akan biarkanmu hadapi ini sendirian. Aku berutang padamu. Pasti akan kukembalikan. Ternyata, dia selalu menganggapku Chu Xingxue. Pantasan saja di kantor dan di rumah, sikapnya terhadapku sangat berbeda. Baiklah. Aku memaafkanmu kali ini. Jangan diulangi lagi. Nah, baru benar. Ran-Ran? Yan Sun Li, lepaskan dia. Ran-Ran, aku sudah tahu semuanya. Kamu yang tidak disayangi sejak kecil, kamu juga yang sering diganggu. Dan penyelamatku dulu juga kamu. Salahku. Dengar ucapan Chu Xingxue, kata-katanya. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Semua ini bukan rahasia. Kamu yang keras jadi buta. Ran-Ran, beri aku kesempatan terakhir. Aku bersumpah, habiskan seumur hidupku, menebus semua luka yang kuberi padamu. Gu Zoucheng. Cintamu tak kubutuhkan lagi. Aku pernah membuat pilihan yang salah. Kali ini, aku tidak akan salah lagi. Kamu benar milih dia? Baru kenal berapa hari? Perasaan apa? Jangan kira aku nggak tahu. Kalian masih tidur terpisah? Terima kasih atas pengingatnya. Tapi, aku berencana mulai malam ini. Pindah tidur sama Nyonya. Untuk kelalaianku, akan kutebus dengan baik. Ran-Ran, apa yang harus kulakukan? Kamu baru mau maafin aku? Kamu bilang. Baiklah, kalau begitu aku harap kamu bisa hilang dari hidupku selamanya. Mulai saat ini, jangan pernah muncul lagi di depanku. Ran. Aku sudah cerai dengan Chu Xingxue. Hanya kamu yang akan kunikahi. Ran. Lepaskan, Ran. Cuwiran, taktikku sulit dikejar. Sungguh luar biasa. Aku takkan biarkanmu merebut Gu Zoucheng. Sepanjang hidupmu, jangan berpikir merebut apapun dari tanganku. Permintaanmu aku setujui, tapi ada satu syarat lagi. Cuwiran harus mati bersama Yan Sun Li.
Sudah lama sekali. Akhirnya bertemu di rumah. Kali ini, kamu memilihku, tapi aku malah merusaknya. Aku bahkan berpikir untuk segera bercerai. Tunggu. Mengapa kamu bilang kali ini? Kali ini? Ada lagi yang mana? Memprediksi lebih awal, Yan Shikuan dirancang dalam proyek. Setiap jebakan, kamu harus sama sepertiku. Sama-sama terlahir kembali. Keluarga Yan tiba-tiba batalkan pernikahan. Sungguh keterlaluan. Nyonya, tuan muda tidak akan datang. Sebaiknya ibu tidak usah menunggu lagi. Ternyata, kali ini, anomali perubahan. Karena ini, dia sepertiku. Berusaha sekuat tenaga, coba ubah suatu, akhir salah. Jadi di kehidupan sebelumnya, Chu Xingsui jatuh dari gedung, benar-benar hanya kecelakaan. Kehidupan sebelumnya, dia disuap Yan Shikuan. Awalnya mau dorongku jatuh, tapi dia malah terpeleset, lalu jatuh melewati pagar. Hal yang terjadi kemudian, kamu pasti sudah tahu semuanya. Mengakhiri hidupnya sendiri seperti ini. Chu Xingsui, aku tidak tahu harus membencimu atau mengasihanimu. Semua sudah berlalu. Untungnya, Tuhan kasih kita lagi kesempatan kedua kali ini. Kita tidak melewatkannya. Kali ini, aku hampir kehilanganmu. Jadi, bagaimana kamu ingin menebusnya padaku? Bisakah kau menghilang dari hidupku? Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depanku. Ran. Kamu pasti sedang kesal padaku, bukan? Kamu dulu suka aku. Bagaimana bisa melepaskannya begitu saja? Aku. Zhou Cheng, ini ibuku, yang tinggalkan gaun pengantin ini untukku. Cantik kan? Apa kau tidak punya mata? Aku hanya bercanda. Tapi aku menganggapnya serius. Ran. Kamu benar. Akulah yang buta mata dan hati. Akulah yang pura-pura tuli dan bisu. Selama ini kukira, kucintai Chu Xingsui. Tapi baru kusadari bahwa orang yang kucintai adalah kamu. Ran, pernikahan milik kita yang selalu kau nantikan. Sudah kau tunggu bertahun-tahun. Kau pasti akan menyetujuiku. Kurasa. Belum saatnya. Tunggu kaki sembuh dulu, bicara nanti. Jangan buru-buru. Aku juga sudah waktunya menceritakan kebenaran padanya. Ran, aku mungkin menghilang beberapa hari. 3 hari lagi, pukul 8 malam. Aku tunggu di gedung Sihua. Aku siapkan kejutan untukmu. Gedung Sihua? Tempat itu gedung klub bisnis pribadi termewah di Xicheng, paling mewah di seluruh Xicheng. Tempat itu di bawah naungan sosok bisnis Xicheng yang kuat dan misterius. Dia, kenapa menjadwalkan bertemu denganku di sana? Baik, ketemu 3 hari lagi.
Akhirnya hampir selesai. 3 hari kemudian, aku akan memberitahumu semua kebenaran. Inilah gedung Sihua. Orang yang kalian sebutkan, mungkinkah? Benar, malam ini orang yang akan kita temui adalah pemilik tempat ini. Di sini, semua panggil dia pangeran muda. Aturannya aneh. Kalau minta bantuan, tukar rahasia. Bahkan untuk membunuh atau membakar, dia pasti menolong. Sesederhana itu. Tentu saja, tidak. Tuan itu sangat pemilih. Bukan rahasia semua orang. Dia tertarik. Bukan karena dia. Tunjuk kalian. Bagaimana mungkin? Bersusah payah. Ajak kalian gabung. Tenang saja. Setelah semuanya berhasil, proyek besar keluarga Yan akan kerja sama denganmu. Hai, baiklah. Ayo pergi. Kali ini, Yan Sunli dan Chu Weiran pasti mati. Ayah, saat seperti ini, kau masih pikirkan perasaannya. Dia bantu Yan Sunli, merebut grup Yan. Tak peduli kita. Kerja sama dengan Yan, semua hilang. Anak muda, mereka datang. Tentu saja. Anda pasti yang tersohor itu Pangeran Kota Barat. Aturanku. Pasti sudah kalian ketahui kan? Tentu. Asalkan Anda setuju membantu kami menyingkirkan kedua orang itu, kami pasti akan berterus terang. Tak akan menyembunyikan apapun. Hanya, kami tak tahu rahasia apa yang ingin didengar oleh pangeran. Aneh. Kenapa pangeran ini familiar? Aku suka mengumpulkan rahasia hati orang lain. Hal-hal yang tak diketahui orang tersimpan rapat di hati, rahasia yang tak pantas diungkap. Jadi, tolong kalian tunjukkan ketulusan. Jika sampai aku menemukan ada kebohongan di dalamnya, maka akibatnya akan kalian ketahui. Baik. Kalau begitu, aku yang pertama. Saya Chu Xingshui, anak luar nikah keluarga Chu. Hari ini, saya akan mengungkapkan sebuah rahasia. Aneh sekali. Saluran apa ini? Kenapa tidak bisa kembali? Sejak kecil saya iri pada kakak. Semua miliknya akan saya rebut. Saya merebut mainannya, mengambil kuota studinya untuk pasca sarjana, mengambil pria yang dicintai selama belasan tahun. Bahkan, semua ini sebenarnya tidak saya sukai. Apa yang terjadi? Hei, lihat. Itu milik Pangeran Kota Barat, tanda khususnya. Saat mantan istri sakit parah, saya sudah pilih penggantinya. Saya tertarik padanya hanya karena saya mengincar hartanya. Adapun anak kami, dia hanyalah produk sampingan yang tidak saya inginkan dari pernikahan ini. Orang ini tidak berperi kemanusiaan. Benar, Nona Chu menyedihkan. Bagaimana dia terjebak dengan ayah begini? Ternyata, selama bertahun-tahun ini, saya tidak sadar. Dia hidup dengan sangat sulit. Sudah 26 tahun, baru sekarang. Kau akhirnya mengungkapkan isi hatimu. Pertemuan hari ini kita akhiri. Baiklah. Kaki Yan Sunli dulu, sebenarnya sama sekali. Bukan karena jatuh dari sepeda. Itu karena saya memukulnya dengan tongkat sampai cacat. Saya nggak tahan lihat orang tua puji dia. Grup Yan adalah milikku. Jangan ada yang berani merebutnya. Dasar anak durhaka. Semua orang mengira Ibu Yan Sunli meninggal karena serangan asma
meninggal karena pengasfiksian. Hanya aku yang tahu. Malam itu, dia aku sebabkan meninggal dengan bantal sendiri. Siapa suruh keluarga Yan setia meninggalkanku dan pertunangan dengan keluarga Lu? Bersikeras menikahi teman masa kecil itu. Kalau begitu, aku akan hilangkan wanita itu selamanya. Pangeran muda, kami sudah bagi rahasia denganmu. Apakah Tuan akan menepati janji? Baiklah. Karena semua sudah terbuka satu sama lain, aku juga punya rahasia yang mau kubagi dengan kalian. Aku pakai rahasia ini untuk membuat kalian kehilangan reputasi dan mendapat hukuman setimpal. Apa maksudmu sebenarnya? Siapa sebenarnya dirimu? Yan Sun Li. Kok kamu? Kamu benar-benar bisa berdiri? Aku tahu. Pasti kamu. Pura-pura misterius. Menyamar jadi Tuan Muda Kota Barat. Pasti tidak nyaman ya? Aku ingin lihat. Kamu pasang apa? Kaki palsu? Sebentar lagi kalian akan tahu apakah ini benar-benar asli atau palsu. Yan Sun Li. Waktu itu, dia tidak pura-pura. Jangan-jangan dia benar Tuan Muda Kota Barat? Keluarga Chu bangkrut. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Selain itu, perusahaan punya utang besar. Kita tak bisa bayar lagi. Keluarga Chu benar-benar hancur. Astaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek tua itu keluarkan kita dari keluarga Yan. Dia keluarkan kita. Semua properti atas namaku. Baru saja, sita semua. Sekarang, kita tak punya uang sepeser pun dan tak punya tempat tinggal. Kakek dia? Bagaimana mungkin dia perlakukan kita begini? Aku cucunya. Kamu sebenarnya sudah melakukan apa? Aku hanya bantu kalian buka siaran langsung. Sama-sama. Ajak semua orang bersamaku untuk nonton langsung pertunjukan kalian. Ini tidak benar. Kakak, kami hanya sesaat tidak sadar. Bagaimana kalau kamu membantu aku bicara dengan kakek? Suruh mereka memaafkan kami kali ini. Sudah terlambat. Kesalahan ini harus dibayar dengan nyawa. Yan Sun Li, dasar gila kau. Kalau tahu, waktu itu sekalian, cekik kau sampai mati. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kakak. Lepaskan. Yan Sun Li, keluarga Chu tidak dendam padamu. Apa yang mereka lakukan? Apa hubungannya dengan kami? Benar, kami ditipu dan dibawa ke sini. Kami tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Kalian perlakukan Weiran begitu? Masih pura-pura tak bersalah? Kalian berdua pantas mati. Bawa semua. Lepaskan aku. Ini. Run. Run. Kamu mohon kepada Yan Sun Li untuk melepaskan kami. Kamu harus membantu Bapa. Bapa menyayangimu. Nanti, perusahaan keluarga Chu, semua hartanya akan diberikan kepadamu. Jika ibu bisa mengulang hidupnya, aku lebih memilih. Diriku tak lahir dari melihatnya. Karena orang sepertimu korbankan seluruh hidupnya. Chu Jincheng, kamu tidak pantas menjadi suaminya. Apalagi menjadi seorang ayah. Chu Weiran, kamu kembali ke sini. Nona Chu, inilah tempatnya. Terima kasih.
Aku sudah tahu kamu bohong. Tak sangka, bukan cuma nggak Caca, tapi juga Pangeran Barat yang ditakuti. Pangeran Barat. Aku menahan diri selama bertahun-tahun, hanya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada ibuku. Mulai saat ini, aku tak lagi sembunyikan apapun darimu. Selamat ulang tahun. Sejak ibu pergi, ini pertama kalinya ada orang yang ingat hari ulang tahunku. Sun Li. Sungguh, terima kasih banyak. Bukan hanya untuk ulang tahun, juga untukmu, untuk semua yang kau lakukan. Nyonya terlalu sopan. Buka dan lihatlah. Ini dari kelompok riset Prof. Lee, surat undangan. Aku bermimpi mendaftar ke program pasca sarjana. Bagaimana bisa dapat? Profesor Lee lihat bakatmu. Aku hanya menjadi perantara saja. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Hari pertama setelah terlahir kembali, aku bertekad bulat. Kali ini, aku tak akan lagi cari pelabuhan berlabuh. Aku adalah kapal yang terus melaju. Yang kuinginkan adalah layar, adalah penghargaan, adalah bahan bakar. Bukan jangkar kapal. Dan inilah perjalanan jauh yang kuinginkan. Aku ingat, kampus Profesor Lee bukan di kota barat. Aku mungkin pergi sebentar. Kalau begitu, Aku akan menemanimu pergi. Saat baru bergabung di perusahaan, aku sudah dengar. Itu mimpimu sejak lama. Kedepannya, apapun yang kamu inginkan, aku akan membantumu mewujudkannya. cinta sejati tak buatku kehilangan diri sendiri, justru buatku lihat diriku makin baik. Baiklah. Makan dulu. Oh iya. Aku juga menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Kotak cincin ini, kenapa mirip dengan yang ditinggalkan ibuku? Di dalam sini, Chu Xing Sui dan Chu Jin Cheng bertahun-tahun ini mereka melakukan berbagai kejahatan. Bagaimana menangani ini? Terserah keputusanmu. Tentu saja, jika kamu mau, aku bisa membuat mereka lenyap. Aku kira, saat hari ini tiba, aku akan lakukan segala cara untuk balas luka mereka 100 kali lipat. Tapi tak kusangka, aku sekarang merasa begitu tenang. Sun Li, aku akan menggunakan caraku sendiri, membuat mereka terima hukuman pantas. Baik. Semua mengikuti aturan Nyonya. Aku ingin melangkah dengan bersih, menuju masa depan tanpa mereka. Oh ya, dokumenku masih di mobil. Masuk duluan. Lagi pula sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau begitu, kebahagiaanmu, Kak. Aku juga akan hancurkan semuanya. Tuan muda, hamba tidak mampu.
Semalam Chu Xing Shui menyalakan api. Dia melarikan diri di tengah kekacauan. Orang ini bertindak ekstrem. Anda dan Nyonya harus hati-hati. Buruk! Chu Xingxue, kenapa kau di sini? Kakak, aku sudah menunggumu lama. Chu Xingxue, apa yang ingin kau lakukan? Kau gila? Hah. Aku sangat sadar. Kakak, kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jujur, dengan suami cacatmu, habiskan sisa hidupmu. Bukankah baik? Kenapa merebut milikku? Ambil semua hakku? Bukan milikmu sejak awal. Kau masih ingin menghancurkan sisa hidupmu sendiri. Seluruh hidup sudah kau hancurkan. Mengapa sejak lahir kau punya identitas yang jelas dan terhormat, sementara aku hanya pantas bersembunyi? Bukankah aku berhak merebutnya? Chu Xingxue, di dunia ini tak cuma rebutan, saling bunuh. Kau yang buat jalan menyimpang. Katakan sesukamu. Bagaimanapun, semuanya akan berakhir. Matilah. Wiran. Gu Zoucheng. Ran. Gu Zoucheng. Ran. Ran. Benar-benar kamu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Gu Zoucheng. Terima kasih sudah menyelamatkanku. 1 bulan lagi, aku akan tinggalkan kota Si. Jaga kondisi fisikmu. Semoga ke depannya kamu bisa hidup dengan baik. Ran, kamu mau pergi? Ran, apakah kamu masih belum mau memaafkanku? Ran, kau sudah masak air gula untukku. Pasti hatimu masih ada aku. Benar kan? Lihat. Ran, sebenarnya waktu itu, aku sudah siap melamarmu. Kumohon, beri aku 1 kesempatan lagi. Boleh ya? Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Saya sudah jatuh cinta pada Yan Sunli. Saya akan terus bersamanya. Tidak akan pernah menoleh ke belakang. Gu Zoucheng. Ran. Kamu juga punya jalanmu sendiri. Sudah waktunya melihat ke depan. Ran. Ran, saya bodoh. Dulu saya punya cinta terindah di dunia, tapi tak hargai. Saya benar-benar kehilanganmu. Itu kamu, yang siapkan air gula untukku. Kenapa dikasih ke orang lain? Pelit. Kalau mau minum, aku masakin tiap hari. Biar kamu puas. Ayo, kuajak kau ke suatu tempat. Ada apa? Misterius. Nanti di sana, kamu akan tahu. Sudah sampai belum? Sudah sampai? Cepat lihat. Kembalikan padaku. Kenapa? Ini adalah gaun pengantin peninggalan ibu. Ini adalah gaun pengantin peninggalan ibuku. Ya ampun, ini persis sama seperti aslinya. Aku minta bantuan. Desainer terbaik di Xicheng. Untuk memperbaikinya. Pasti kembali 100%.
Sun Li. Terima kasih. Kupikir takkan pernah lihat lagi dalam keadaan utuh. Aku masih menunggu hari kamu memakainya. Ah. Kamu lupa? Aku pernah berjanji padamu. Aku berutang sebuah pernikahan padamu. Pernikahan Yan Sun Li, putra Si Cheng, dan Chu Wiran, putri Chu. Pernikahan Yan Sun Li dan Chu Wiran hari ini di Si Cheng. Tokoh politik dan bisnis berkumpul, suasana megah, bisa disebut pesta abad ini. Berdasarkan apa? Berdasar apa kamu bisa hidup baik dan nikmatin ini? Berisik apa ini? Kalau masih berisik, kamu akan dikurung. Hadirin sekalian, mari, persilakan pengantin masuk. Silakan pengantin pria dan wanita tukar cincin. Cincin ini. Cincin ini. Kakak Yan, tak tega berpisah darimu. Kapan kalian main lagi ke kota utara? Kondisiku nggak sebaik dulu. Aku juga nggak tahu nanti. Ada kesempatan lagi liburan bareng ke kota utara? Pasti ada kesempatannya. Lihat mereka berdua akur sekali sekarang. Bagaimana nanti kita mewariskan cincin ini ke mereka? Siapa tahu 20 tahun lagi bertemu, mereka saling kenali berkat ini. Baik. Tak sangka kau kakak Yan dulu. Liburan bersamaku di kota utara. Dulu para ibu liburan di kota utara. Langsung akrab seperti sudah kenal lama. Tapi setelah itu tak ada kesempatan lagi untuk bertemu. Aku tak pernah menyadari. Kita di kota sama. Kekuatan jodoh sungguh luar biasa. Berputar-putar, akhirnya kita pun bersama. Hari-hari mendatang, dalam suka duka, kaya miskin, kalian berdua bersedia mencintai tanpa syarat. Menemani pasangan, setia padanya selamanya? Aku bersedia. Mempelai pria, kau boleh mencium mempelai wanitamu. Saat kau tak lagi terjebak dalam kubangan salah, melainkan pilih jadi diri utuh bersinar, cinta sejati pasti akan datang mengejar cahayamu.